semuanya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Ya harusnya sini nggak perlu meet lagi karena sudah cukup jelas. Tapi ya nggak apa-apa untuk memastikan Anda apa namanya on the track lah ataupun sesuai jalur kayak gitu ya. Nah, sesuai tadi pembahasan di grup ya, agenda kita adalah penilaian untuk bulan Januari. Nah, penilaiannya apa ya terkait proyeknya. Sudah sampai mana, hasilnya apa, seperti itu. Dan yang kedua itu nanti akan menjadi suatu nilai penilaian yang cukup besar ya, yaitu hasil dari proyek ini untuk dituangkan ke dalam artikel seperti itu. Nah, karena ada beberapa apa ya, ada beberapa informasi, artinya ini kan setelah apa namanya setelah program ini selesai nanti kan selanjutnya kan apa ya sempro atau sidang skripsi ya. Kalau dari D3 apa? Dari D3 dulu. Halo, Mas Mbak yang dari D3 bisa diinfokan? Untuk sempro Pak sama tugas akhir Pak. Iya, maksud saya Januari itu apakah sempronya, apakah tugas akhirnya? Itu tugas akhirnya Pak, untuk sempro nanti ada sendiri gitu Pak. Sebelum tugas akhir harus sudah sempro gitu. Ya harusnya sempro dulu baru tugas akhir, Mas. Iya Kebalik Pak, tuh. maksud saya sempro dulu baru nanti tugas, maksudnya sebelum nanti Iya, melaksanakan tugas akhir itu udah sempro dulu gitu Pak. iya maksud saya yang Januari itu untuk dari D3 untuk apa? Sempro buat sempro kah atau buat tugas akhir kah? Buat tugas akhirnya Pak. Setelah sempronya kapan? Sempronya kalau dari kita udah nyelesain sampai bab 3 Pak. Sebenarnya kemarin Pak Pak Muntako, Pak Manaf itu udah bilang apa namanya, waktu pas presentasi tentang progres MBKM itu awalnya bilang itu udah sempro Pak, itu udah buat sempro, tapi kemarin Pak Manap itu kayak ngerevisi gitu loh Pak, harus harus Oh, sampai bab 3 dulu baru nanti bisa sempro gitu Pak. Jadi ya kita berarti eh, belum sempro kan ya intinya. belum. Oke, baik. Itulah intinya. Terus dari S1 titik seperti apa informasinya? Om, Untuk semester ini, kalau dari saya itu Pak buat buat pengganti skripsi. oke. Pak. Oke, ya oke. Oh iya nih ya. Cerita nyambung ke Mas Randy kemarin ya. Oke, nyambung berarti. Nah, kalau saya kalau yang di S1TT itu kan kalau sudah mengambil kampus Merdeka 2 kali bisa jadikan skripsi ya. Begitu ya Mas Randy? Iya Pak. Oke. Nah, baik. Mungkin saya potong sampai sini dulu. Berarti nanti yang di tiga harapannya nanti Anda bisa menulis sampai bab 3 sesuai dengan arahan untuk dijadikan sebagai dasar seminar proposal ya. Seperti itu ya, Mas Mbak yang dari D3 ya. Iya Pak. Oke, kemudian yang dari S1 ada beberapa skema yang mungkin banyak sekali untuk konversi nilai skempro dan skripsi ya. Salah satunya Anda bisa mengambil ini setahu saya ya, saya juga belum dapat infonya. Maksudnya saya cuma menyimpulkan bahwa kalau sudah mengambil dua program kampus Merdeka bisa dikonversikan menjadi skripsi. Begitu ya kalau yang saya tangkap. Betul atau tidak? Iya Pak. Nah, kasusnya kemarin Mas Randy itu sudah mengambil dua mata dua skema kampus Merdeka, artinya bisa dilanjutkan sebagai skripsi. Itu. Kalau saya itu yang saya tangkap ya, kalau salah ya nanti dikoreksi ya. Nah, ini ada yang menarik nih. Artinya kan ternyata tidak harus dijadikan project. Ini khusus yang buat S1 ya.
project dari SFI ini kan tidak harus menjadi sebuah skripsi ya. Ini saya garis bawahi lagi untuk S1 ya, setahu saya ya. Jadi bisa mengambil topik lainnya, tapi dengan catatan pembimbingnya yaitu mentor dari SIP, seperti itu ya, betul nggak? Salah satunya adalah mentor dari sini. Ya misalnya kalau Anda sebagai mentornya saya, berarti saya menjadi salah satu pembimbingnya, seperti itu ya. Iya Pak. Oke, baik. Kemudian tema yang ada di saya itu kan tentang sysadmin ya. Nah, infonya juga bisa selain itu untuk yang S1 titik. Artinya, bagi contoh kemarin kasusnya Mas Randy, dia mengambil yang arah ke wireless ya, yang intinya 4G itu ya. Nah, itu kan berbeda dengan yang di sini ya. Nah, di situ secara informasi boleh untuk diambil. Tapi ya harus mencari pembimbing lain yang sejalur ya, karena kan itu bukan bidang saya, seperti itu. Begitu. Mungkin dari Mas Anan, Anda mengambil berapa skema, Mas? Baru yang MBKM baru 1 kali, Pak. Oh, berarti ya belum bisa. Kasusnya dari Mas Randy kan sudah 2 kali ya, seperti itu. Iya, Oke. Pak, belum bisa. Oke. Satu lagi nih, dari satu Mas siapa lagi ya? Novel Nama Mas Novel nih. masih belum join, Pak. Aduh, ya oke lah. Gak apa-apa. Nah, itu jadi nanti Mas Randy kalau belum menghubungi Pak Zen ya silahkan nanti dihubungi ya. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut seperti itu. Nah, terus itu untuk garis besarnya itu dari D3 silakan dikerjakan sampai bab 3 itu kan untuk target akhir dari ini. Seperti itu ya. Khususnya untuk bulan Januari. Kemudian dari 1 CT ya silahkan disiapkan untuk konversi skripsinya ya. Ya kalau misalnya Mas Randy ya silahkan dilanjutkan. Untuk yang teman-teman Mas Anan, Mas Naufal ya berarti harus menempuh sempro dulu kan, karena baru satu skema seperti itu ya. Ya berarti sama lah kayak Mas Fauzan dan Mas Julina, Anda harus membuat suatu draft ya, seperti itu. Nah, mungkin di akhir pertemuan ataupun program ini, kalau nggak salah ada penilaian yang seperti halnya kemarin ya, yang waktu kita mendadak penilaian itu ternyata ada nilainya, dan nilainya itu sebagai UTS bukan? Nilai UTS ya? Iya Betul Pak, nggak? Iya, kemarin. Nah, buat itu. UTS. Nah, itu pun sama, nanti berarti mungkin di akhir Januari, di akhir atau apa mungkinnya ya, yang tadi saya sampaikan di grup itu sebagai agenda hari ini, yaitu nanti silakan dilaporkan hasil proyeknya seperti apa. Kemudian Anda siap-siap untuk menulis sebuah jurnal seperti itu ya, sebagai dasar penilaian seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Apa yang kurang jelas? Pak mau tanya, Pak. Silakan. Itu berarti bikin laporannya ada berapa ya, Pak? Kan yang bikin jurnal ini, terus ada yang ke website Kampus Merdeka juga ada. Terus kemarin Website juga Kampus Merdeka. iya Maksudnya Mas? Bisa di di-share screen ya Mas? di website sebentar. Bisa di-share screen nggak? Bisa, Pak. Oh, Oke, selamat datang Mas Novel. Nanti kalau ada yang bingung nanti tanya teman aja ya, karena kita udah jalan. Yang mana Mas? Pak. Maaf Pak, terlambat. Yuk, suaranya bangun tidur ya? Iya Pak. Waduh, nah yang ini, Pak. oke. Mana Mas?
formatnya aja nggak? Formatnya ada, Pak. Coba saya lihat. Ah, oke. Bawah, 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 bawah. Oke, bawah. Oke, terus bawah. Itu kapan? Sepertinya mengikuti jadwal di sininya, Pak. Iya, kapan itu? Eh, ini 31 Januari. Oke. Baik. Nah, jadi kan gini ya. Ini ya, setahu saya ya. Karena belum dapat informasi karena sosialisasi mungkin hanya dilakukan di sisi mahasiswa ya, begitu ya. Karena ya ini kalau saya informasi ya nanti saya akan berikan revisinya ya. Seperti halnya kemarin waktu saat kita mau penilaian ya. Setahu saya ini kan ada program yang istilahnya kan Anda belajar itu bebas di mana saja. Namanya kampus Merdeka kan, mau belajar sama siapa saja bebas gitu kan. Nah, tapi Anda masih terikat dengan institusi, artinya terikat dengan kampus kita kayak gitu. Nah, Anda dipersilahkan belajar dimanapun, tapi itu tidak meninggalkan apa ya jejak konversi penilaian untuk sebagai IPK Anda. Artinya Anda kuliah di luar kan otomatis tidak ikut kuliah umum kan kayak kuliah biasanya gitu kan. Nah, dari situ otomatis mungkin ya prodi ingin mengambil nilai ya dengan cara konversi itu kan, dengan cara sistem konversi. Nah, kaitannya uh, tadi laporan yang dijelaskan Mas apa ya tadi Mas Anan. Nah, mungkin itu penilaian di sisi pihak MBKM-nya, tapi Anda masih belum memberikan laporan ke prodi dalam artian untuk nilai konversinya itu kan. Ya, contoh halnya kemarin Anda melakukan presentasi sebagai konversi nilai UTF seperti itu. Jadi mungkin ya ini uh, cara berpikir saya ya. Berarti Anda harus melaporkan kedua pihak sebagai bentuk apa ya? Ya nilai gitu lah. Yang pertama ke programnya itu, ke sistemnya tadi itu ya Mas ya. Kemudian ke sini, ke prodi dalam artian ke saya berarti kayak gitu. Ya contohnya kan kemarin kan di awal saya nggak tahu adanya UTS ataupun UAS ataupun apalah gitu. Tapi tiba-tiba disuruh presentasi kan. Nah, artinya itu sebagai bentuk mungkin sebagai konversi penilaian SKS yang Anda tidak ambil pada saat kuliah pada umumnya itu. Karena Anda sekarang kan kuliah sama orang luar gitu kan. Bahasanya kayak gitulah. Paham nggak kira-kira yang saya maksudkan? Paham, Pak? Ya. Ya silakan Anda tanggung jawab di sisi sistem MFKM ataupun di sistem tadi diselesaikan. Terus jangan lupa tanggung jawab sebagai nilai konversi di institusi Anda kerjakan. Nah, salah satunya saya poinnya adalah itu laporan proyeknya sudah sampai mana seperti itu. Kemudian apa namanya itu ya intinya Anda nulis apa namanya nulis di jurnal apapun itu bebas ya paling enggak ya bersertifikasi lah minta 4 minimal seperti itu ya. Dari situ nanti ini kan ada hasilnya kan ini ya kalau misalnya Anda mengambil proyeknya ya contohnya mungkin gini lah Mas Fauzan sama Mas Yulina Mbak Yulina berarti otomatis kan tugas akhir Anda kan berbasis ini kan berarti nanti pada saat Anda menulis yaitu tulisannya adalah hasil dari tugasnya ini. Paham nggak kira-kira maksudnya? Sudah pernah menulis jurnal kan ya? Ataupun sudah pernah membaca artikel ilmiah? Sudah kan?
Ya paling gampang Anda waktu nulis itulah, Anda mungkin lihat di perpus itu kan ada jurnal, nulis jurnal itu kan kayak gitu, disuruh judul itu bla bla bla. Ya kan seperti itu. Tapi jangan menulis berdasarkan template-nya kampus kita. Ya salah satunya mungkin ya saya share screen. Saya share screen. Bentar. Misal nih UMP Tekno gitu ya. Nah kayak gini. Nah Anda bisa, ini salah satu contohnya ya. Ini silakan Anda yang bersertifikat nasional, ini misalnya ini ya. Ini Sinta 4 akreditasinya ya. Nah Anda download template-nya. Yang pertama ya Anda bikin usernya dulu dong. Bikin usernya, kemudian download template-nya. Nah di sinilah template mana sih template ya Anda pokoknya bentar. Ini caranya register dulu, misalnya ya, register gini bla 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 bla, sampaikan. Nah kalau saya kemungkinan masih ada nih user saya, misalnya gini ya. Kemudian Anda cari template-nya, biasanya template di mana ya? Ini salah satu jurnal saya yang di UMP ini ya. Terus untuk template-nya di mana sih? Ini apa ya? Solution. Nah ini dia, ya. Download template-nya. Ini ya kan, tulisannya judulnya apa, penulisnya siapa, misal Anda, terus misal saya sebagai pembimbing 1 ataupun 2, seperti itu ya. Nah kalau kasusnya yang Mas Fauzan sama Mbak Yulina, berarti kan Anda sudah dapat judulnya kan ya, berarti tinggal dimasukkan dan tinggal diteliti, tinggal didapatkan hasilnya kan, seperti itu. Nah, kemudian cari pembimbing 2, seperti itu kan. Nah, ini misalnya Mas Fauzan ataupun Mbak Yulina seperti itu. Nah kemudian kalau kasusnya Mas Randy yang sudah misalnya sudah dapat ide hasil ataupun skripsinya, ya berarti tinggal nama Anda, kemudian nama saya dan nama pembimbing lainnya, seperti itu. Yang tulis judulnya di sini. Itu misal kalau Anda di Tekno ya, bisa, yang lainnya bisa. Pokoknya yang saya sarankan ya dia berakreditasi Sinta 4 lah, minimal. Seperti itu ya. Begitu. Nah itu salah satunya untuk penulisan. Nah kalau misalnya sudah submit, jadi kan gini, ada beberapa tahapan ya. Yang pertama submit, kemudian in review gitu, ataupun diterima kayak gitu kan. Nah kalau Anda bisa sampai di in review, berarti nilainya kan pasti berbeda ataupun akan lebih baik lah. Ya kalau syukur sampai sudah publish itu kan juga nilainya sudah sangat bagus sekali kan. Nah, tapi ya paling enggak ya in review aja lah seperti itu. Misalnya in review itu seperti ini. Misalnya saya ya, salah satunya. Ini Sinta 3. Sinta 3 ya. Ini saya lihat status jurnalnya. Oh ternyata saya in editing, berarti sudah mau publish. Berarti lebih bagus lagi gitu. Bentar yang ini deh. Sinta 4 ya. Jurnal itu kan Sinta 4. Kemudian main jurnal. Nah, ya minimal Anda statusnya adalah in review lah, seperti itu. Bukan cuma submission tapi in review, seperti itu ya. Begitu.
itu terkait penilaian untuk agenda bulan Januari. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Berarti ini ya Pak, kan bikin jurnal, terus juga kemarin ada sosialisasi terkait laporan akhir MBKM. Nah itu juga itu Pak, bikin laporan juga buat konversi atau buat apa ya Pak? Pokoknya ada formatnya lagi ke prodi gitu. Seperti apa mungkin bisa dijelaskan? Saya juga belum dapat informasinya, Mas. Oh sebentar Pak. Kemarin tuh mungkin boleh share screen ya Pak, yang kemarin Silakan, ini. silakan. Ya, satu dari siapapun silakan. Ya, pokoknya ini dari Mas Fauzan ataupun Mbak Yulina kan sudah kelihatan kan, sudah kelihatan arahnya kemana. Ya harapannya bisa sampai mengumpulkan ke artikel tadi ya, Mas Fauzan dan Mbak Yulina ya. Bisa dipahami? Atau ada pertanyaan? Di sini Karena bertanya Pak. ya, Berarti untuk yang artikel tadi itu sampai apa batas maksimalnya sampai akhir Januari ya Pak? ya pokoknya Anda download dulu, kemudian ditulis di template-nya itu ditulis kan Anda katanya kan harus sempro kan. Nah, tapi kan ini di sini kan Anda sudah ada kelihatan hasilnya kan. Paham nggak maksudnya? Iya paham Bang. Ini kan Anda sudah mau selesai kan, dalam artian sistem udah bikin gitu kan. Berarti kan tinggal nulis aja gitu kan. Harapannya nanti antara Januari itu katanya sempro ya, jeda 1 bulan Anda sudah sidang kayak gitu loh. Karena Anda sudah terlalu jauh misal gitu. Ya maksudnya progresnya Anda itu sudah 70% lah seperti itu untuk selesai kayak gitu. Nah harapannya nanti sambil dikerjakan, sistemnya dijalankan, ada hasilnya, Anda nulis di tadi itu, di artikelnya tadi, begitu. Ada gambaran? Nah, kalau yang khusus Mas, ya sudah jelas ya. Nah, khusus Ya. Mas Randy, ya berarti Anda sudah lebih kelihatan lagi, karena kan sudah jadi kan, tinggal skripsi kan Mas ya? Iya, Pak. Ya berarti Anda tinggal download template, salah satu template di jurnal apa, kemudian dituangkan hasilnya di sana, ya berarti udah artinya ya istilahnya udah 90% ya. Nah, seperti itu. Oke, balik lagi Mas Anan, silahkan nanti sudah disiapkan. Iya Pak, izin share screen Pak. Ya. Ya mungkin ini kan program pertama yang artinya pilot project ya. Ya harapannya sih walaupun ada apa ya, informasi yang kurang begitu jelas, tapi harapannya kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik kan. Jadi kan bisa dijadikan sebagai apa ya, pengalaman lah seperti itu. Kalau misalnya jelek kan jangan jelek-jelek banget gitu ya. Itu. Ya, Bi Mas. Nah yang ini Pak, ini kemarin kan disuruh bikin laporan juga, laporan akhir Coba MBKM, dibuka Mas ada itunya. format. Dibuka ATPS-nya atunya, link itu dibuka. Ini nanti mengarah Coba ke sini Pak, formatnya. dibuka. Nah, ini yang dari prodi kemarin. Bentar Mas itu. Judulnya apa tuh? Judulnya apa sih? Judul laporan nomor 13 kamu sebenarnya. Oke. Terus pelan-pelan ke bawah. Oke, nah ini apa ini nama Mas? Konversinya. Ini buat konversi apa? Mungkin buat konversi kurang paham juga sih Pak kemarin. Nah, tanya dong.
Jadi di gini loh. Oke. Terus ke bawah, ke bawah. Izin kasih Ya, itu silakan. Pak, silakan. Ya, silakan. Itu pas saya semester 6 magang di Poka, formatnya yang tadi itu untuk konversi sempro Pak. Sempro. Tapi iya, tapi di situ udah sampai bab 5 Pak. Oke. Ini udah apa? Ya kan menyesuaikan dengan bukannya masih wajib. Oh, berarti sempro mas ini mas. Nah, nilai ekspresi akan keluar ketika kalian tadi hasil prodi. Berarti ini targetnya kasusnya sama kayak Mas Fauzan sama Mbak Yulina. Anda ditarget untuk sempro Januari ya, kalau mengerjakan ini kan, seperti itu. Nah, berarti saya kok bingung ya. Bentar. Berarti belum ada konversi yang skripsi ya? Atau gimana? Berarti sampai sempro aja ini? iya Pak, soalnya baru satu Pak. Sempro saya belum ngambil. Nah ya, oke. Pak, izin menjawab Pak. Ya, silakan. Kalau untuk konversi skripsi sendiri itu sebenarnya ada Pak dari, nah ini yang di slide yang ini, yang penyanan itu disuruh untuk membuat apa? Untuk membuat penelitian yang penting berhubungan dengan telekomunikasi gitu. Kalau setahu saya kemarin. Nah, dengan formatnya itu mengikuti format skripsi yang ada di website Diamond itu, Pak. Yang ada 3 bab kalau nggak salah. Kemarin saya udah download template-nya untuk itu apa? Pembuatan Enggak, maksudnya penelitian. gini mas. Gini loh mas. Program kita kan akan berakhir Januari kan. Nah, program kita kan berakhir Januari. Nah, tapi kondisinya di sini ada yang sudah sampai ke konversi skripsi, ada yang sudah belum. Contohnya informasi yang saya dapatkan Mas Randy karena sudah ambil 2 kampus Merdeka. Kalau yang satu itu yang baru ambil 1 kayak Mas Anan, kemudian Mas Novel berapa kali? Sudah ambil berapa kali? Ini yang kedua, Pak, sama kayak Randy. Oke. Berarti Anda bisa sampai ke konversi yang skripsi. Itu. Nah, masalahnya yang apa namanya? Yang konversi sempro ini nanti berarti Oke, yang kita ngomongin yang skripsi dulu dah. Terus gimana nanti Mas yang skripsi nih? Sorry. Yes, nanti kita udah dulu yes. Yang skripsi gimana? Gimana, Pak? Ya, maksudnya di Januari itu dari program ini harus ngapain gitu loh? Kalau dari arahan kemarin dari Prodi itu apa? Mintanya kalau misal ada laporan yang harus diselesaikan di mitra Huawei ini atau kampus Merdeka, maka selesaikan. Tapi tetap harus buat untuk konversi yang skripsinya itu buat penelitian ini, Pak. Misal buat sendiri gitu. Oke, berarti kan bener yang saya sampaikan di depan kan? Iya, dari mahasiswa diberi pilihan kayak nggak harus dari yang sudah dipelajari ini Pak, nggak harus dari program Huawei. Misal saya ngambil yang mau deskripsikan nanti dari yang saya magang kemarin Pak, dari magang Poka kemarin itu nggak apa-apa, yang penting sudah betul. berhubungan dari telekomunikasi. Iya, sama kayak Mas Randy berarti kan, seperti itu. Oke ya, masalahnya ini proses bimbingannya bagaimana? Naskahnya saja saya belum pegang gitu kan. Ini berarti kan salah satunya saya diwajibkan sebagai pembimbing Anda kan, walaupun beda bidang dengan saya kan, gitu kan? Ya enggak? Kalau itu
saya kurang tahu Pak, cuman apa ya, dari prodi mintanya nanti buat apa, nyari dosping yang berhubungan sama yang nanti mau dikerjakan, 2 dosping. Habis itu langsung konsultasi untuk apa, untuk judul dan lain-lain gitu Pak. Oke, kalau ini tulisannya mencari pembimbing dua ya, pembimbing dua ya. Berarti kan ada pembimbing satu yang sudah terpilih kan ya, bener nggak? Dari kalimatnya itu. Jadi ada pembimbing dua sesuai dengan bidang ilmu dikaji. Berarti kan pembimbing satunya sudah terpilih kan. Nah, maksud saya gini, intinya kalau mau apa namanya, mau entah mau secara topik ini ataupun di luar topik ini, ya intinya jangan anget apa tiba-tiba datang kujukan langsung sidang. Nah itu kalau dari saya tidak tidak berkenan. Maksudnya ya kalau bisa ada proses bimbingannya, ya entah dari proses Anda menulisnya, dari awal menulis, terus hasilnya seperti apa, jadi bisa termonitor, tidak ujuk-ujuk atau tiba-tiba Januari sidang seperti itu loh. Bisa dipahami enggak maksudnya, paham nggak? Paham Intinya Pak. entah dari siapa pembimbingnya, ya pokoknya jangan sampai ujuk-ujuk nodong Pak saya sidang gitu kan. Kalau misalnya yang konversinya adalah skripsi ya, karena kalau konversinya skripsi otomatis langsung sidang kan. Nah jangan Iya sampai Pak. nodong gitu, nah itu kurang kurang apa ya, kurang etis lah itu gitu. Nah, terkait ya kalau misalnya nilainya tadi, ya oke lah mungkin saya mengambilnya itu review dari tugasnya proyeknya tadi yang sudah hasilnya seperti apa. Kemudian kalau misalnya sampai ke tahapan yang menulis artikel itu akan lebih baik seperti itu ya. Berarti agenda penilaian dari program ini kan saya pastikan disuruh untuk menilai Anda kan, kayak kemarin kita presentasi kan. Itu kan saya kan menilai Anda kan. Ada yang apa ya ada yang ATM tapi kok nggak dicek banget itu kan. Nah, artinya itu pun salah satu menjadi poin untuk penilaian juga. Artinya jangan sampai ya kalau oke lah kalau kita mau copy paste ya kita edit sedikit lah seperti itu ya. Jangan mentah-mentah banget gitu kan. Itu sangat disayangkan sekali untuk poin nilainya. Nah, besoknya lagi pasti di sini kan ada penilaian juga. Ya, kalau dari saya mungkin saya akan menekankan hasil dari proyek ini apa yang Anda kerjakan tadi, kemudian disarankan sampai menulis artikel ilmiah seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa Pak. Ya, oke. Entah Anda mau apa sampai apa namanya mau membikin apa, maksudnya di luar dari project tema skripsinya, ya silahkan seperti itu. Tapi ya harapannya jangan apa ya tiba-tiba nodong Pak saya sidang. Nah itu jangan ya, jangan seperti itu ya kan, gimana gitu kan. Nah seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi? Oh iya Pak, berarti Ya silakan. buat yang seminar proposal berarti itu sama ya Pak, maksudnya ya ada kayak melakukan bimbingan dulu gitu Pak, sama yang Iya. jurnalnya juga. Oke. Kita cek dulu ya, maksudnya terkait jurnal ya, kita cek dulu. Kalau misalnya kasusnya yang Pak Mas Fauzan ini kan udah hampir selesai, udah kelihatan kan, tinggal istilahnya uji sistem aja, kemudian dapat datanya kan. Nah itu kan bisa dicicil untuk menulis di situ. Nah saya belum tahu, saya belum mengidentifikasi untuk Mas Anan, Anda larinya kemana, topiknya apa, idenya apa, saya belum bisa mengidentifikasi. Kalau Mas Randy dan Mas Naufal kan sudah kelihatan ya, Anda mau ambil yang pokok ya? Iya Pak, sepertinya. Ya, itu mereka sudah kelihatan juga, ya. Baiknya Anda bisa menuliskan di sebuah
jurnal. Karena udah kelihatan kan, artinya 80, 90 sudah hampir jadilah kayak gitu. Kalau masalah kan saya belum identifikasi kira-kira Anda nanti kemana, Mas. Itu bebas, terserah Anda ya gitu ya. Kira-kira ada gambaran seperti itu, nanti bisa Anda ukur. Ya, kalau misalnya sudah hampir selesai, ya silahkan Anda sampai tahap untuk menulis di artikel ilmiah ataupun jurnal, silahkan. Tapi kalau Anda mau mentah sekali, dalam artian baru memulai dari nol, ya berarti kan penilaiannya ya hanya sampai project aja, seperti itu loh. Gitu Mas ya. Iya, Pak. Ada lagi yang mau didiskusikan? Tanya Pak, Yuk. berarti untuk yang konversi skripsi itu yang kami lakukan itu targetnya berarti membuat laporan akhir yang untuk Kemendikbud, membuat jurnal berdasarkan proyek kita, sama membuat skripsi ya Pak ya? Oke. Jadi gini, tugas saya kan menilai Anda kan, betul nggak? Betul Pak. Tugas saya menilai Anda. Oke. Kemudian bagaimana caranya saya mendapatkan nilainya? Berarti kan saya harus istilahnya menguji kan, melakukan suatu asesmen kan, begitu kan? Iya Pak. Nah, kemudian saya ujian yang saya berikan adalah ya karena kita programnya adalah dasar sysadmin, kemudian kita punya project yang sudah saya berikan. Nah, berarti kan saya harus ngecek kan, sampai mana nih, kayak gitu kan. Hasilnya apa nih, kayak gitu kan. Nah, karena hanya bisa satu parameter di situ, ya disitulah saya bisa mengambil nilai dari Anda, seperti itu. Kemudian ini kan sudah kelihatan, sudah ada hasilnya ya. Maksudnya kita bikin sistem, kita tinggal tes sistemnya, kemudian hasilnya apa. Nah, alangkah baiknya kan kita tulis kan di sebuah artikel, begitu kan. Nah, kalau bisa sampai di situ, berarti penilaiannya akan lebih baik, seperti itu. Sampai di sini paham? Paham Pak. Nah, kemudian terkait tadi Anda ada tanggung jawab di laporan MSIB gitu kan. Kemudian apa? Yang di itu skripsi. Nah, itu menjadi suatu tantangan yang lain dalam artian ya tanggung jawab Anda untuk administrasi di pihak Kampus Merdeka, dan salah satu tanggung jawab di pihak institusi, seperti itu. Begitu Mas ya, ada gambaran nggak? Ataupun menjawab nggak kira-kira? Menjawab Pak. Ya kalau Anda membuat skripsi kan ini kan sudah jalan Mas. Kan Anda sudah bisa langsung menyelam minur air, dalam artian Anda ini sudah bikin sistemnya, berarti kan ya udah kan, sudah tinggal dinilai aja kan, tinggal dicek-cek dari saya kan. Kemudian Anda nulis skripsi sesuai dengan template skripsi. Nah, otomatis kan Anda sudah tidak ada beban lagi toh, sudah selesai kan. Tinggal laporan di sisi pihak pertama kan. Nah, kalau Anda sudah selesai di skripsi, otomatis kan saya tinggal nagih aja, mana nih? Nah, seperti itu kan. Begitu ya. Kira-kira ada gambaran nggak, maksud nggak ya? Takutnya nanti ada salah persepsi gitu loh. Maksud Pak, mau tanya lagi Pak. Silakan. Terkait dosbing tadi kan, kalau ekuivalensinya skripsi kan tinggal mencari dosen pembimbing 2 katanya. Nah, ini kan kalau saya kan topiknya yang seluler 4G itu Pak. Nah, itu karena bukan bidangnya Bapak tetap menjadi pembimbing satu saya,
atau saya harus mencari dosen dua-dua pembimbing lagi, Pak? Gini, oke, baik. Pembimbing satu, sebentar. Di situ ada statement nggak dalam artian untuk program MBKM yang SIP ini, yang di bawah ini, yang ditempuh untuk konversi skripsi, ada statement tidak yang mengharuskan mentornya sebagai pembimbing satu? Ada statement begitu nggak? Tidak ada sih, Pak. Oke, kalau tidak ada, baik kita bisa membuat kesepakatan bersama ya. Artinya seperti ini. Kesepakatannya adalah kalau misal di luar bidang saya kan network ya, gitu ya. Kalau di luar bidang saya, ya saya tidak apa-apa menjadi pembimbing kedua, seperti itu. Kalau misalnya di bidang network ya saya pembimbing pertama, seperti itu. Begitu? Atau mau ada wacana lain? Setuju nggak kira-kira seperti itu? Berarti untuk kasus saya, Bapak pembimbing duanya, Pak ya? Boleh, silakan. Saya konfirmasi lagi. Mente yang diampu oleh satu mentor itu, mentornya wajib jadi pembimbing nggak? Pembimbing, dosen pembimbing nggak? Kemarin saya kan sudah tanya-tanya Pak Pras sama tanya teman-teman yang lainnya seperti saya kan, Pak. Nah, kalau pertama saya sama teman saya tanya sama Pak Pras itu boleh melanjutkan skripsi berdasarkan topik penelitian yang sudah diambil pada semester 6 yang MBKM. Nah, terus ada kasus seperti saya, teman saya dia nanya pembimbingnya, karena pembimbingnya dia kan Huawei yang cloud, Pak. Nah, pembimbingnya Pak Radit. Nah, dia mengambilnya seperti saya, topiknya cellular 4G juga. Nah, berbeda dengan cloud storage yang diambil di Huawei. Berdasarkan pertanyaan Pak Radit, kalau misalkan sesuai sama bidangnya, skripsi yang mau diambil, wajib pembimbingnya itu dari yang sekarang, misalkan Bapak atau Pak Radit. Nah, kalau misalkan bidangnya di luar dari mentornya, boleh pembimbingnya itu boleh mentornya tapi pembimbing dua. Nah, harus cari pembimbing satu yang sesuai bidang, ataupun kalau misalkan eh, ingin berbeda, boleh juga nyari dua pembimbing yang memang berkaitan gitu, Pak. Tadi yang mencari dua pembimbing yang berkaitan itu infonya siapa, Mas? Itu hanya anjuran dari mentor dari teman saya kemarin itu, Pak. Mau Ustaz. anjuran? Iya, Maksudnya dari official prodi nggak ada infonya? belum ada, Pak, official prodi. Ya maksudnya eh, kewajiban mentor itu sampai pembimbing atau enggak? Harusnya sampai, Pak, karena kan jika Enggak, topik yang official diambil dari itu prodi sesuai ini gimana? bidang. Pertanyaan saya, official statement dari prodi terkait dosen pembimbing, sejauh mana dosen pembimbing sampai tugas akhir kah atau skripsi kah mewajibkan untuk membimbing, atau boleh beda ganti dosen pembimbing yang kaitannya berbeda bidang. Nah, itu saya belum tanya detail ke Pak Prasnya sih, Pak. Tapi kesimpulannya apa terkait dosen pembimbing mentor itu sampai mana? Eh, yang saya tangkap harusnya mentor yang sekarang tetap jadi pembimbing, Pak. Begitu ya kok. Oke, saya malah bingung saya. Iya, Pak. Ya setelah kita mungkin kesepakatan kita yang tadi aja ya, misal kalau misalnya bidang satu lagi
yang bidangnya sesuai dengan saya, silahkan Anda bisa mencantumkan nama saya sebagai pembimbing pertama. Kemudian kalau misalnya bidangnya di luar bidang saya, ya silakan pembimbing satu bisa selain saya, seperti itu. Ya mungkin sebagai biar amannya ya saya bisa ditempatkan di pembimbing dua, seperti itu. Bagaimana? Oke, Pak. Deal nggak? Deal, Pak. Oke, kamu ya. Yang lain gimana? Kamu oke, yang lain gimana? Yang lain gimana? Deal, Pak. Deal, Boleh. Pak. Ya wis, daripada bingung juga infonya saya nggak paham persis ataupun nggak ada nggak ada woro-woro gitu kan. Oke, berarti intinya Januari saya nagih hasilnya ya, hasil dari proyeknya ya. Nah, kemudian kalau yang sudah mendapatkan topik dan tinggal dikerjakan seperti itu, ya silakan dikerjakan secara maksimal ya, khususnya yang mengambil konversi skripsi. Kemudian ya kalau sudah mengambil konversi skripsi ya konsekuensinya harus bisa sampai menulis ya, seperti itu. Disarankan sampai menulis agar nilainya lebih baik, seperti itu. Oke, jelas? Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, silakan. Pak, ingin bertanya tentang penulisan jurnal itu kan kemarin ada 3 kelompok ya Pak. Ada yang Nginx, ada yang Apache, sama saya yang user account, maintain nama create user account di Apache sama Nginx. Nah, nanti untuk output penulisan jurnalnya itu kan tiap orang itu menulis berbeda-beda atau berbeda-beda sesuai dengan apa yang dikerjakan. Misalkan saya kan hanya create dan memanage, create sama maintain user account. Nah, itu saya menulis project berdasarkan itu saja ataupun gabung atau gimana, Pak? Gini. Yang artinya menulis tadi itu kan sudah ada hasilnya kan. Nah, itu lebih ditekankan pada orang yang sudah mengambil topik yang sudah matang, hampir matang, sudah menjadikan sebagai topik tugas akhir ataupun skripsi. Nah, di sini berarti kan kalau Anda skripsinya tentang wireless, berarti kan itu Mas, bukan ke tulisan program projectnya untuk dijadikan tulisannya. Tulisannya adalah tulisan dari skripsi Anda, rencana skripsi Anda gitu loh Mas. Iya, ngerti Pak. Berarti jurnal yang saya tulis itu berdasarkan topik penelitian untuk skripsi saya, bukan berdasarkan proyek yang saya ambil, karena skripsi saya itu wireless gitu ya Pak ya? Betul. Kenapa saya tadi menekankan ya Mas Fauzan dan Mbak Julina sudah matang gitu kan. Ya itu poinnya harus sampai disarankan sampai ke jurnal seperti itu. Ya kalau misalnya Mas Randy dan Mas Noval sudah matang di wireless, silakan dilanjutkan dan jangan lupa menulis jurnal untuk nilai yang lebih baik seperti itu. Nah untuk Mas Anan, saya belum dibisikin nih Anda mah larinya kemana. Nah silakan dikejar, difokuskan ya Mas ya. Nanti kita bisa diskusi di sini ataupun diskusi japri, silahkan. Itu. Jadi begitu ya tentang penulisan jurnal ya. Ada tanya lagi nggak? Tentang penulisan jurnalnya. Mas Randy paham? Paham Pak. Berarti saya sama Mas Noval hanya sampai project dan ke laporan akhir untuk Kemendikbud itu Pak ya. Kalau untuk projectnya. Ya sama penulisannya kan. Jurnalnya dong. Iya Pak, jurnalnya lebih baik, berdasarkan kan? topik penelitian saya kan Pak ya. Ya, itu. Ada lagi? Pak, boleh nanya tentang masalah project nggak Pak? Ya, gimana Mas? Kemarin kan saya tugasnya create and maintaining user account pada web server masing-masing itu kan Pak. Nah, itu
saya kan berdasarkan saya baca-baca dari dokumen yang Bapak kasih dan searching lah gitu Pak, riset sendiri. Nah itu eh, saya menambahkan user pada sistem Linux-nya tersebut kan ya Pak ya. Ada guest, root, mahasiswa, sama dosen kan Pak. Nah itu privilege-nya diubah berdasarkan hak atau role-nya setiap user. Nah, Iya, saya kemarin itu sudah menambah add user, kan komennya add user, terus namanya apa kan Pak? Nanti betul. tinggal dimasukin ke grup permission sama Betul. root atau sama yang lain. Nah, Heeh. saya menambahkan usernya di situ saja atau ada lagi gitu Pak? Udah di situ nggak apa-apa lah. Tapi nggak tahu nih yang lem ataupun lemnya sudah di-create belum? Kemarin dari Mas Anan, mereka sudah nginstal lamp-nya itu sih Pak, sama lamp itu. Oke. Kalau misalnya bisa ditempelkan di lem sama lem ya, itu akan lebih baik seperti itu. Itu kan kamu bikin usernya di itu aja kan, di usernya istilahnya kayak Windows kan administrator, user itu biasa kan. Nah, Iya kalau Pak. misalnya di lem itu kan kita kayak Igrasias gitu loh. Mahasiswa A, B, dosen gitu kan. Itu berarti harus ada eh, seperti web web yang udah dibuat gitu Pak. Ada halaman login ntar masuk gitu Pak. Nah, lemnya sudah diinstal belum? Lem sama lamnya. Nah, kalau sudah diinstal berarti kan ada apa namanya semacam kayak tempat untuk database user kayak gitu. Berarti nanti Artinya bisa ditambahkan di situ juga Pak ya. ya bikin satu aja nggak apa-apa. Bikin satu nggak apa-apa. Gini loh mas, pada prinsipnya program ini kan tujuannya adalah sertifikasi kan, seperti itu kan. Iya Pak. Kemudian yang kedua, ini adalah program konversi mata kuliah yang Anda tidak ikuti seperti pada umumnya kan. Artinya Anda kuliah di luar kan kayak gitu kan. Nah, kalau Anda tidak mengambil SKS yang kayak apa kayak KRS-an gitu, itu otomatis kan kita tidak bisa menarik sebuah nilai kan. Nah, kalau misalnya patokannya hanya orang yang lulus sertifikasi nilainya bagus. Nah, itu kan nggak adil dong dalam artian ya katakanlah Mas dia udah lulus nih. Berarti nilainya A gitu kan. Yang lain gimana? Nah, itu kan tidak adil kan. Padahal di situ ada prosesnya panjang dalam artian kita belajar ini itu kan. Nah, maksud saya untuk yang mata kuliah dasar kami itu hanya sebagai pengenalan saja dalam artian ini loh ada apa namanya materi yang seperti ini. Nah, kalau cuma ngomong teori ataupun materi itu kan tidak afdol ya, tanpa ada suatu benda ataupun karya yang berupa project. Nah, kita udah bikin projectnya, ya yang penting kan kita kenal dan tahu dan paham fungsinya. Nah, terkait itu, ya saya cuma memberikan batasan, ya udah, Anda bikin ini dengan bikin ini dengan ini, seperti itu kan. Ya, juga dengan yang kasusnya tadi ya create aja user sebagai sampel aja itu sudah cukup kok mas, seperti itu. Dalam artian kita jangan ya kalau mau advance ataupun lebih keren itu saya senang sekali, tapi ya saya itu ajalah yang penting mahasiswa sudah kenal, mahasiswa sudah bisa mempraktekkan, itu sudah cukup bagi saya, seperti itu. Begitu ya. Baik Pak. Nah, kalau kamu bikin sampai usernya itu keren banget, berarti emang suka ngoprek mas, gitu kan. Ya itu saya sangat senang sekali kalau misal sampai detail seperti itu. Ya, intinya saya bisa mengambil nilai dari program ini dan sebagai laporan lah ya, istilahnya laporan kan ke ini loh
si Mas Anan, si Mas Randy, Mas Noval, Mas Fauzan, dan Mbak Yulina seperti ini. Nah, gitu kan. Ya kayak kuliah biasa lah, ada nilainya, ada tugas, ada kuisnya gitu kan. Sebagai nilai suatu proses kan. Nah, begitu. Pokoknya santai aja dijalani. Ya, kalau sudah apa ya sebagian besar sih ya sudah 70% lah. 70% sudah bagus lah. Bagus kok tuh 70% ya. Ya intinya kalau kita punya punya apa ya punya apa namanya indikator bagus itu kan dari skala 1 sampai 10 ya, itu kan ya ini Anda semua udah menempati posisi 70 lah kayak gitu lah udah mendekati angka 10 70 lah kalau sebagai indikatornya kayak gitu. Nah bagaimana untuk sampai ke fullnya ataupun maksimalnya itu kan butuh proses-proses dan kreativitas dari Anda kan itu. Begitu, ada pertanyaan lagi? Saya rasa cukup, Pak. Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Kan ini berarti kita sudah difokuskan ke apa yang proyek masing-masing itu ya Pak, sama laporan yang di Kampus Merdeka. Nah, untuk Ya. sementara itu kan kita juga harus ngisi yang laporan weekly report itu Pak. Sebaiknya nanti untuk weekly report itu apakah diisi progres yang project untuk skripsi ini atau bagaimana ya Pak? Karena kan Yang udah weekday ya? Iya Pak. Oke, pas nih kebetulan nih. Tadi yang pertama masuk siapa ya? Yang saya telat itu siapa ya? Anan apa ya? Nah, Iya Pak. ya, tadi kan saya lagi narik data teman-teman nih, teman-teman. Ternyata baru sampai minggu kemarin ya. Bagian besar ya. Betul nggak? Iya Pak, baru minggu kemarin. Nah, contohnya nih Mas Noval nih ya Mas ya. Kelihatan kan? Nah, aturan ini harus diisi nih. Ya, ini harapannya setelah meet ini selesai, baik Mas Naufal ataupun yang lainnya, nih, coba Mbak Yudina nih, sama ternyata. Ya wes nggak apa-apa karena masih tanggal 28 ya, seperti itu. Ya, oke, nggak apa-apa nanti harapannya setelah meet ini Anda harus diisi ya minggu ke-18 ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang bulan depan ataupun Januari, yaitu nanti agendanya ya, yaitu kenapa saya menyarankan Anda tidak ujuk-ujuk nodong, Pak, saya mau sidang, Pak, saya mau ini itu di akhir. Kenapa saya tidak berkenan hal tersebut? Saya lebih sukanya kalau ada prosesnya. Nah, dari situlah Anda bisa mengambil narasi untuk dia dilaporkan di laporan weekday-nya, Mas. Weekday, apa sih? Apa? Kok weekday sih? Weekly report Pak. Ya, weekly report ya, weekday. Ya, weekly report itu loh. Jadi seperti itu. Jadi nyambung ya dalam artian kenapa jangan ujuk-ujuk nodong. Alangkah baiknya ada prosesnya. Nah, disitulah Anda bisa membuat narasi untuk dilaporkan di weekly reportnya. Begitu, Mas. Baik Pak. Oke, kalau misalnya Anda masih bingung, ini semuanya udah selesai semua nih, yang install lamnya sama usernya sudah selesai semua kan? Sudah Pak. Oke, berarti sudah running semuanya ya. Oke, ya udah. Nanti Anda silahkan difokuskan ke apa ya persiapan. Katakanlah kalau nyusun tadi yang bab 3 ya silahkan. Terus bagi yang sudah mengambil skripsi ya silahkan intinya timeline Anda selama 1 bulan ke depan itu Anda yang meng-create dalam artian saya minggu ini harus achieve apa, minggu kedua harus achieve apa dalam artian skalanya ini harus selesai ini, kedua selesai ini selesai ini, dan ujungnya nanti di akhir ini Anda yang tinggal sidang ataupun yang ambil skripsi ya silahkan sidang,
Kemudian yang ambil sempro, ya silakan sempro gitu loh. Jadi dalam 1 bulan waktunya tuh bisa bermanfaat kayak gitu loh. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada ya wes begitu. Mohon maaf saya tadi terlambat karena asik mengkrit apa tadi laporan, dan nanti harapannya Anda bisa langsung mengisi seperti itu, dan untuk bulan depan itu sudah mulai merencanakan ya, menurut saya menyelesaikan, merencanakan dan menyelesaikan kaitannya dengan konversi-konversi yang dipilih ya. Kalau yang memilih konversi sempro ya silahkan diselesaikan, yang memilih konversi skripsi ya silahkan diselesaikan seperti itu. Dan jangan lupa laporan tanggung jawab Anda untuk pihak yang Mendikbudnya itu ya, jangan lupa. Baik, mungkin seperti itu. Terima kasih atas diskusinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.